Puji Tuhan hari ini cerah. Ya, saya menyambut terlebih dahulu untuk yang pertama kali datang ke gereja, Bapak Leo Manalu dan Ibu Santi Senaga. Selamat datang. Mudah-mudahan bisa next time bisa bersama-sama lagi dengan kita untuk beribadah di tempat ini. Ya, Bapak Ibu, ada sukacita di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan ya. Tidak kurang satu apapun pagi hari ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita pujikan pujian tak terbatas untuk menyiapkan hati kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tidak pernah terbatas kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita pujikan dengan sepenuh hati. Kita sambut pagi hari ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kembali dari awal dengan sepenuh hati. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas dari
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami dapat berkumpul pada pagi hari ini ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari yang cerah, kesehatan yang sempurna Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Kami dapat hadir bertemu satu sama lain, menyapa dalam kasih bersama-sama dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah semua ibadah ini ya Tuhan berkenan di dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir bersama-sama dengan kami percaya Tuhan beserta mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Haleluya, amin. Masih ada amin bersama-sama dengan kita? Oke, karena masih ada banyak kasih Tuhan yang tidak dapat kita duga dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan Tuhan siapkan, namun kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita pujikan pujian ini dengan bangkit berdiri, tak dapat aku duga. Kita pujikan dengan sukacita. Amatlah tertarik hatiku, keindahan Tuhanku bagai fajar yang baru. Sungguhlah melebihi impian yang mulia. Setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya. Masuk dalam bacaan Alkitab kita, jemaat tetap berdiri kita untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan membacakannya secara bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Kita bacakan secara bersama-sama. 1, 2. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis,
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Janji Tuhan selalu iya dan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan pasti digenapi. Percaya sama janji Tuhan? Pasti percaya. Kita pujikan. Ku percaya janjimu. Besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita pujikan kembali.
Mari kita satukan hati kita bersama di hadapan hadirat Tuhan untuk bersama-sama menyampaikan doa-doa kita di hadapan hadirat-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kasih-Mu begitu hebat atas kami. Kasih-Mu luar biasa atas kami, kesetiaan Tuhan dahsyat dalam kehidupan kami semuanya. Itu sebabnya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat Tuhan, oleh karena janji Tuhan yang begitu besar atas kami, bahwa sesungguhnya kasih-Mu yang begitu hebat selama-lamanya ada pada kami semua. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Bapa yang Maha Agung, kami datang menghadap di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dengan tuntunan Allah Roh Suci yang Maha Tinggi. Kami memohonkan kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuhnya. Tuhan menolong mereka semua. Kiranya mujizat-Mu nyata dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami bersandar pada kasih-Mu yang besar dan sekaligus kuasa-Mu yang maha hebat. Itu sebabnya kami menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang lemah tubuhnya. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini semua Tuhan dengan segala keberadaan mereka tanpa kecuali. Tuhan, kami tidak menyebut mereka satu demi satu, namun kami percaya bahwa hati mereka naik di hadapan hadirat Tuhan pada saat ini, dan kami semua mendukung doa-doa mereka, permohonan mereka di hadapan hadirat Tuhan. Bapa kami yang maha tinggi, kami menyerahkan Pak Pendeta Hosea ke dalam tangan Tuhan, supaya saudara kami segera pulih dari luka-lukanya. Kami percaya bahwa tangan kasih sayang-Mu yang telah melindungi beliau dari Cianjuang sampai ke gereja dalam keadaan baik. Namun demikian Tuhan, kami percayakan bahwa apa yang dialaminya beberapa saat yang lalu, Tuhan senantiasa mendampinginya, sehingga saudara kami pulih sampai di gereja dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apa. Hari ini kami menyerahkan dia ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Tuhan, pulihkanlah luka-lukanya, supaya pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berulang tahun. Tuhan menolong mereka semuanya tanpa kecuali ya Tuhan. Biarlah kiranya saudara-saudara kami yang pada saat ini bersuka cita di hadapan hadirat-Mu senantiasa ingat akan kebaikan Tuhan sepanjang umur hidup mereka. Kami memuji Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang luar biasa atas kami sekalian. Hari ini Bapa yang Maha Agung, kami tidak lupa menyerahkan orang-orang tua kami, para lansia yang memiliki usia indah,
Tuhan menolong mereka pada saat usia-usianya yang indah ini. Karena kami tahu Tuhan tetap memakai mereka semuanya tanpa kecuali. Kami serahkan Bapak dan Ibu Muniung ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Murti ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Nira ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Ibu Narto ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Ibu Sakio, Ibu Siswoyo, Pak Siswoyo, Mas Wartoyo bersama dengan Ibu. Kami sekalian Tuhan, kami menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkenan memakai kami semua sampai sekarang. Dan kami tahu bahwa di dalam kasih-Mu yang hebat itu, kami akan tetap berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kami menyerahkan anak-anak muda kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya mereka senantiasa di bawah perlindungan Tuhan, di tengah-tengah dunia yang sedang bergolak, di tengah-tengah dunia yang sedang begitu cepat berubah. Namun kami percayakan mereka semua ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu bahwa tangan kanan kasih-Mu bersama-sama dengan mereka. Saat-saat studi mereka, saat-saat mereka bekerja, saat-saat mereka menunggu akan rencana Tuhan bagi mereka, Tuhan, damai sejahtera-Mu menyertai mereka semua. Tidak lupa kami menyerahkan seluruh pelayanan mereka semua ke dalam tangan kasih sayang Bapa. Kiranya semuanya berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Hari ini kami menyerahkan Gabungan Gereja Baptis Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Yayasan Baptis Indonesia ke dalam tangan Tuhan, dengan semua program-program yang telah disiapkan oleh mereka. Tuhan memberkati semuanya, dan melalui mereka nama Tuhan diagungkan di Indonesia ini. Kami hari ini juga menyerahkan acara yang diselenggarakan di gereja pertama dengan ibu-ibu yang sudah dipanggil oleh Tuhan secara khusus mendampingi bapak-bapak gembala sidang yang telah Tuhan panggil. Tuhan menolong mereka semua dengan acara yang diselenggarakan selama beberapa hari ini. Kiranya damai sejahtera, kekuatan, penguatan dari Tuhan bersama-sama dengan mereka, bahwa sesungguhnya tangan kasih sayang-Mu tidak pernah meninggalkan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Memberkati ibu-ibu kami ini yang dengan setia terus melayani Tuhan. Damai sejahtera-Mu, berkat-Mu bersama-sama dengan mereka senantiasa. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan mengetahui semua pergumulannya, pergumulan pemimpin-pemimpin negara kami dari yang paling tinggi sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan menolong mereka, hikmat dari atas kami mohonkan turun atas mereka, sehingga negara kami dan bangsa kami benar-benar tetap berdiri teguh, kokoh, kuat, dan kemudian kami semua dengan bebas untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan kota Cimahi dan kota Bandung ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, supaya kami tetap bisa berdiri teguh, kokoh, kuat dalam kesatuan dan persatuan. Dan biarlah anak-anak Tuhan tetap menjadi cahaya di tengah-tengah masyarakat yang ada di kota Bandung maupun di Cimahi. Bapa, kami menyerahkan mereka semua tanpa kecuali ke dalam tangan-Mu. Seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir ada di dalam tangan kasih sayang-Mu. Tuhan, terima kasih. Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Kiranya semua yang kami kerjakan saat ini berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Bersihkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang Maha Agung, Gembala kami yang Maha Tinggi. Kami telah berdoa. Amin.
Terima kasih Diakon Sri Dadi. Kita pujikan kembali pujian yang penuh dengan sukacita. Karena itu kita undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian Denganmu Tuhan. Kita pujikan dengan sukacita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita pujikan kembali. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik untuk Tuhan kepada keluarga Bapak Amos untuk membantu kita dalam mengambil persembahan. Pada keluarga Bapak Amos dipersilakan. Pada Saudara Evi bisa membantu kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kudus dan mulia, kami mengucap syukur atas kasih dan karunia Tuhan untuk kami pada saat ini Tuhan. Kami akan memberikan persembahan dan perpuluhan kami, kiranya tangan Tuhan sendiri yang akan memberikan berkat kepada kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mungkin akan memberikan persembahan melalui transfer, nomor rekening bisa dilihat ya di dalam buletin maupun pada layar YouTube yang kita tampilkan setiap hari Minggu. Terima kasih kepada keluarga Bapak Amos. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, kami mohon kepada ibu-ibu pendeta yang hadir pada hari ini untuk memberikan pujian dan kesaksian. Untuk itu kami persilahkan Ibu. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan yang indah buat kami untuk dapat bersama-sama mengikuti persekutuan Permata Tuhan. Ya, jadi janda-janda Tuhan memiliki grup namanya Permata Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena keluarga pendeta Hosea Sugiman beserta dengan jemaat menerima kami untuk bersama-sama beribadah dan ditampung, dipastori, diberikan segala sesuatu yang baik buat kami. Terima kasih Pak Pendeta, juga seluruh sidang jemaat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Pak Pendeta, keluarga beserta seluruh sidang jemaat Gereja Cimahi ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, nama saya Umami, cukup singkat ya. Nama saya Umami dan suami saya dari Denmark ya, jauh ya. Dari Denmark ya, tetapi Denmarknya Demak ya. Saya dari Purworejo, suami saya dari Demak, namanya Thomas Sulistiono. Setelah kami merasa cocok, kemudian kami menikah. Ya puji Tuhan, saya tadi pagi ketemu dengan Pak Parjo. Ternyata Pak Parjo dan beberapa Bapak Ibu di sini juga dari Purworejo. Jadi saya di sini merasa saya bukan orang asing. Karena ada beberapa Bapak Ibu di sini yang berasal dari tempat yang sama dengan saya. Ya. Saya menikah tahun 92, kemudian kami tetap berkuliah di STBI sampai selesai. Dan sekitar 9 tahun, saya diberi waktu berapa menit Pak Pendeta? Nanti kasihan jemaat kalau saya ngomong terus, ibadah sampai jam 12, aduh gitu ya. 7 menit? Baik, sama pujiannya ya. Jadi saya tidak perlu banyak-banyak bicara. Saya sekitar 9 tahun setelah pernikahan kami, 5 tahun pernikahan kami dikaruniai seorang anak laki-laki ya yang sangat ganteng ya, gagah dan iteng ya. Jadi anak saya tinggi, besar dan kulitnya gelap seperti saya ya, iteng, makanya ganteng. Ya.
Sekitar 9 tahun pernikahan kami, Tuhan mengizinkan penyakit datang kepada suami saya, Pendeta Thomas Sulistiono. Ya, awalnya itu matanya seperti agak kabur, kami periksa di Rumah Sakit Mata William Booth Semarang. Kami melayani di GBI Ngemplak Simongan Semarang selama 28 tahun. Ya. Kemudian kata dokter ya Profesor Wilarjo, enggak apa-apa. Ini seperti ada glukoma ya, tekanan pada bola mata. Tetapi kok dicari-cari penyebabnya enggak ada. Setelah 2 tahun dan penderitaan itu semakin banyak dirasakan suami saya, kami jemaat mengatakan, Bu Thomas, coba diperiksakan ke Rumah Sakit Dr. Yap, Jogja. Setelah kami bawa ke Rumah Sakit Dr. Yap, ya ternyata di situ ada benjolan dan ditemukan tumor di bawah otak suami saya. Ya ini tumor kurang ajar ya. Tumbuh aja kok di otak gitu loh. Kemudian kami pulang ke Semarang. Kami diajak Pendeta Sentot Sadono, pada waktu itu masih ketua GGBI, ke Rumah Sakit Baptis Kediri. Menemui Pendeta Clement ya. Ternyata di Kediri tidak bisa mengambil tumor itu. Karena dokter spesialis bedah saraf di Kediri belum ada dan alat-alatnya juga tidak punya. Ya. Kemudian kami pulang ke Semarang dan Tuhan memberi kesempatan Rumah Sakit Elizabeth untuk membedah tengkorak kepala suami saya. Setelah dioperasi, kata dokter, karena pada waktu kontrol pertama kami tanyakan kira-kira tumor ini bisa tumbuh lagi enggak, Dok? Gitu ya. Katanya bisa Pak, tetapi masih lama 7 tahun. Gitu ya. Dengan jawaban dokter saja, Pendeta Thomas sudah drop lagi. Waduh, kemarin operasi 7 jam, kok masih bisa tumbuh lagi? Gitu. Ternyata enggak sampai 7 tahun. Ya, baru sekitar 2 menuju ke 3 tahun sudah tumbuh lagi bahkan 2. Nah, memang pada waktu operasi bedah tengkorak itu tidak diambil karena itu melekat pada otak ya. Otak itu pusat saraf. Saraf-sarafnya seperti benang. Kalau diambil nanti saraf-sarafnya akan ikut terambil. Makanya hanya dipotong. Nah, karena dipotong makanya jadi timbul 2 ya, seperti Pendeta Hosea kalau pohon ini dipotong juga nanti tunasnya banyak. Nah, seperti itu. Akhirnya Pak Thomas mau diajak berobat, Pendeta Guntur Subagio, ke Singapura enggak mau. Dah saya mau terima apa saja kehendak Tuhan. Ya, jadi kami tetap berdoa. Tetapi kemudian ya Tuhan sudah menghentikan pelayanan suami saya di dunia ini. Ya, Thomas, sudah cukup pelayananmu di dunia ini, pulanglah ke rumahku. Ya. Tanggal 26 Februari jam 11 malam Tuhan telah memanggil suami saya berpulang kepada Tuhan. Nah, kemudian bagaimana hidup saya? Saya waktu itu anak saya masih 10 tahun umurnya, masih kelas 4 SD. Kemudian keluarga saya, bapak saya ya Pak Petrus Utomo, tadi bapak yang dari Purworejo tahu namanya. Sudah pulang saja gitu. Pulang saja, Bapak tidak mengizinkan kamu tinggal di Semarang. Ya. Tetapi kemudian jemaat di GBI Simongan yang saya layani, Bu Thomas tidak boleh pulang. Nah terus saya mau diberi pelayanan apa di sini? Sudah Bu Thomas nanti menjadi PJ Gembala Sidang. Ya. Kemudian setelah jemaat sepakat, saya diangkat sebagai PJ Gembala Sidang. Kami menuliskan surat untuk BPD dan GGBI pemberitahuan. Ya. Katanya pada waktu itu, oh enggak apa-apa karena hanya sebagai PJ. 13 tahun saya melayani Tuhan sebagai PJ Gembala Sidang. Ada banyak suka duka yang kami alami, tetapi banyak sukanya ya karena toh saya tambah gemuk, tambah senang dalam pelayanan berarti banyak sukanya. Ya. Nah, yang memberatkan saya pada waktu itu kalau ada jemaat yang dipanggil Tuhan, ya, karena anak saya masih kecil,
Gereja kami bertetanggaan dengan gereja Pendeta Hosea Sugiman, ya, jadi tetangga dekat. Mungkin berapa ya, 2 kilo ada enggak ya? Ya. Saya berdoa, Tuhan, jikalau Tuhan Engkau mengizinkan kami melayani di tempat ini, jikalau ada jemaat yang dipanggil Tuhan, tolong Tuhan, jangan sampai di atas jam 10 malam dan sebelum jam 4 pagi. Itu doa saya. Ya. Ternyata ketika ada sidang jemaat yang dipanggil Tuhan, ya, ini luar biasa kuasa Tuhan menjawab doa-doa kita, Bapak Ibu. Ya. Jam 3, jam 4 sore, ya. Kemudian ada jam 9 malam, kemudian ada jam 5 pagi. Ya. Mengapa saya berdoa demikian? Karena anak saya masih kecil. Tidak mungkin saya tinggalkan sendirian di pastori. Dan tidak mungkin anak kecil akan saya pakai jaket untuk menunggui saya merawat jenazah yang harus dimandikan saat itu juga. Tuhan menjawab doa-doa kami, doa-doa jemaat, sampai ketika 13 tahun pelayanan saya sebagai PJ Gembala Sidang. Kemudian di Munas sebelum yang kemarin diputuskan, ya, tidak boleh pelayanan pendeta wanita atau akan ada penertiban, ya, pendeta-pendeta wanita. Ya, waktu di sidang pleno, sidang besar, ya, Pak Hussein apakah ikut pada waktu itu? Lihat saya marah ya. Di sidang besar ada 300 orang lebih, ya. Saya mengatakan, tolong bapak-bapak yang terhormat, kalau membuat keputusan jangan sampai membuat gaduh di gereja-gereja, ya. Karena seorang pendeta pasti ada yang mendukung, ada juga yang tidak senang, ya. Begitu ketika saya pulang, itu dinyatakan benar di gereja ada yang pro kontra, ya. Pokoknya kalau butuh mas keluar, saya ya mau keluar. Nah, kemudian saya katakan, maaf bapak-bapak pendeta yang terhormat, tolong pikirkan, ya. Saya ini masih menguliahkan anak saya di STBI. Saya juga masih menyicil rumah, ya, janda nyicil sendiri mesakno nggih, ya. 2.100.000 saya katakan begitu ya Pak di sidang pleno, ya. Dan ada kebutuhan ini, ya, sudah saya begitu, tapi ya karena namanya sidang sudah diputuskan, ya sudah. Ketika saya pulang saya sampaikan kepada sidang jemaat, kemudian saya mulai berdoa Bapak Ibu, ya. Saya tidak ingin terjadi sesuatu di dalam gereja itu, karena situasinya sudah menjadi tidak nyaman antara yang pro dengan saya dan yang mau melakukan keputusan Munas. Ya. Akhirnya saya bertanya kepada anak saya, ya, namanya Jonathan yang ganteng ini, Jo, kalau ibu keluar dari gereja Ngemplak, ibu mau pulang ke Purworejo, ya, kamu bagaimana? Gitu. Ya, terserah ibu. Pokoknya aku selalu mendukung, mendampingi ibu. Wah, saya seperti diguyur air kulkas, Bapak Ibu. Karena harta saya hanya satu-satunya anak itu dalam hidup saya, selain Tuhan Yesus. Ya. Dan anak saya mendukung sepenuhnya keputusan saya. Akhirnya saya berdoa dan saya menyampaikan kepada sidang jemaat bahwa tahun depan bulan Oktober setelah anak saya wisuda dari STBI, saya akan pulang ke Purworejo. Ya, betul. Tanggal 16 Oktober 2020 anak saya wisuda, ya. 3 hari kemudian, hari Senin 19 Oktober 2020 saya pulang ke Purworejo, ya. Anak saya mulai gelisah, ya. Bu, nanti kita di Jenar makan apa? Gitu. Ya nanti kan Tuhan pelihara kita, jangan khawatir, saya bilang gitu kan. Dia tahu kami tidak bekerja, tidak punya apa-apa, mau minta kepada orang tua, juga orang tua saya sudah sangat tua. Tidak mungkin kami sudah pergi sekian puluh tahun kok pulang mau minta-minta sama orang tua. Ya. Kemudian kami putuskan untuk pulang. 15 hari saya isolasi mandiri, kemudian setelah itu
anak kami diberi kesempatan untuk mengajar. Sekarang ini dia mengajar di SMP negeri dan di SD negeri ya sebagai guru agama. Dan 6 bulan saya di rumah, gereja GBI Jenar di mana saya bergabung, itu ditinggalkan gembala sidangnya pindah ke Solo, ya ke Solo. Kemudian jemaat datang ke rumah saya, Mbak Mami, ya saya kalau di rumah nggak ada yang manggil Bu, ya. Karena semua sudah seperti saudara, jemaat itu manggilnya Mbak dan Dek. Ya. Mbak Mami gimana kalau melayani di GBI Jenar? Gitu. Ya, saya katakan, wah kayaknya saya enggak bisa gitu. Saya mau istirahat, saya bilang gitu. Jangan istirahat gitu ya. Kami rindu Mbak Mami bisa melayani bersama dengan kami gitu ya. Kemudian keluarga saya memberikan dukungan, kemudian per 1 Juli 2020 ya saya kembali melayani jemaat Tuhan ya, tetapi tidak sebagai PJ Gembala Sidang ya, sebagai koordinator pelayanan ya. Walaupun yang saya kerjakan sama, ada yang meninggal ya saya ikut memandikan, kalau enggak ikut memandikan itu rasanya enggak sah ya. Ya ikut memandikan, kemarin ada yang nikah ya minta diberkati ya. Jadi sama yang saya lakukan, hanya istilahnya diganti supaya tidak dikejar-kejar GGBI. Nanti yang lihat YouTube, wah kae gitu ya. Kae nengene Pak Hosea Sugiman ngomong apa gitu ya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, ini sudah 15 bulan saya kembali melayani jemaat Tuhan ya. Dan saya memiliki satu keyakinan, jikalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menutupnya. Dan jikalau Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada siapapun yang sanggup untuk membukanya. Jadi mari Bapak Ibu, saya dan saudara-saudara kita akan semakin giat, semakin taat, semakin setia di dalam menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan memiliki otoritas penuh atas hidup kita. Siapapun manusia yang akan menghalangi berkat kita, Tuhan bisa buka pintu-pintu berkat yang lain. Ya. Amin. Terima kasih kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kesaksian. Mari kita senantiasa memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan Sang Punya kehidupan kita. Dan waktu selanjutnya saya sampaikan kepada Ibu Eko dan Ibu Yohana yang akan mempersembahkan pujian buat Tuhan. Saya mau memperkenalkan diri dulu. Ya, saya Ibu Diah Ekowati, istri dari almarhum Pendeta Bambang Heru Pramono, yang sebelum suami saya dipanggil Tuhan, boleh melayani di Gereja Baptis Indonesia Mekarsari Depok. Ya, kalau Bapak Pak Sri Dadi itu dari Solo ya, pasti tahu saya, kenal saya asli dari Solo. Ibu Eni ini teman saya waktu PKMB, tapi dia adik tingkat saya ya. Ini. Nah, saya dan suami waktu masih pacaran pernah diajak dengan Pak Wardoyo ya, jalan-jalan ke Gua Belanda kalau nggak salah ya, di Dago, ya benar Dago. Ya itu, jadi saya tadi sempat Pak Wardoyo gini kok kayak pernah lihat ya, terus saya mengingatkan. Nah, suami saya dipanggil Tuhan tanggal 6 Juni tahun 2021 setelah kurang lebih 1,5 tahun menjalani cuci darah, oleh karena divonis oleh dokter pada tanggal 19 November 2019 divonis gagal ginjal. Jadi menjalani cuci darah, kemudian bulan Maret tahun 2020 suami minta pindah ke Palembang karena suami saya orang Palembang, ibu asli sana, bapak saya mertua juga orang Kutoarjo.
Itu jadi saya ikut suami, saya merawat sampai beliau dipanggil oleh Tuhan di hari Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021. Jadi sudah 16 bulan ya, baru saja. Ya, baru saja. Anak saya 3, laki-laki semua. Jadi saya paling cantik di rumah ya. Nomor 1 dan nomor 2 ada di Jakarta karena bekerja di sana. Yang nomor 2 bekerja dan kuliah. Kemudian yang paling kecil kelas 1 SMA tinggal dengan saya di Palembang ya. Saya sewa rumah di Palembang waktu suami saya pindah. Kami tidak dengan orang tua tetapi kami sewa rumah sendiri. Dan Tuhan begitu baik kepada saya. Tadi saya sudah bersaksi di kelas sekolah minggu ya, bagaimana Tuhan itu luar biasa memelihara sampai saat ini. Dan saya bekerja sebagai guru TK. Waktu di Mekarsari saya kepala sekolah PAUD ya, namanya sama dengan di sini, PAUD Agape ya. Saya kepala sekolah, tapi di Palembang saya sebagai guru ya, tidak apa-apa ya. Kerjanya kopral, gaji jenderal yang penting ya. Semuanya Tuhan pelihara pokoknya ya. Sampai detik ini pun kalau saya bisa bersama-sama dengan keluarga Bapak Pendeta Hosea Sugiman, saya kadang kebalik dengan Pak Dirman ya, namanya juga Hosea ya. Dan dengan jemaat di sini itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, oleh karena kemurahan Tuhan. Saya akan menyanyikan dengan Ibu Eni, ya Ibu Hosea, pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Aku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji Tuhan itu terjadi bagiku. Kiranya pujian ini nanti menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya dengan Ibu Umami juga mengucapkan terima kasih oleh karena bisa bersama-sama dengan sidang jemaat di sini. Tuhan memberkati. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tes. Ya, salam, terima kasih Tuhan. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Umami dan Mbak Eko. Ya, manggilnya Mbak, karena sejak pelayanan di Solo, gitu ya, seperti teman. Ya. Karena dia, saya juga kenal istri saya. Ya, jadi ya semuanya ada kenangan, manis, suka duka dalam pelayanan bisa kami lalui. Dan hari ini dipertemukan. Ya. Ternyata suami-suami tercinta, Bu Mami, Mbak Eko dipanggil Tuhan lebih dulu. Dan kita akan menyusul, amin. Nah di situ ya, tinggal menunggu gilirannya ya, dengan cara dan kuasa Tuhan. Puji Tuhan, persekutuan Japen ya, istilahnya Japen itu janda-janda pendeta ya, yang tahun ini diadakan di Bandung ya. Kemarin ada insiden sedikit, rombongan yang dari Solo, Kediri, Surabaya yang lewat jalur selatan naik kereta api terhenti ya, karena di Cilacap itu ada tanah longsor. Seharusnya datang pagi Sabtu kemarin sampai Bandung jam 11 ya, 11 malam. Ya. Jadi acara sempat tertunda sedikit. Ya. Acara jam 10 tetap dimulai, rencana ditunda tidak jadi karena itu dibuat hybrid. Ya, sehingga sambil naik travel dari Cilacap bisa mengikuti, ternyata kena macet ya, di daerah Tasik, ya, sudah perjalanan jauh. Gitu. Ada insiden lagi yang Ibu Pendeta Siswadi itu ya terjatuh di stasiun Bandung dan sempat dirawat di Rumah Sakit Santosa. Ya, tapi puji Tuhan sudah membaik. Terima kasih. Ya. Doa-doa umat baptis khususnya BPD Jawa Barat, persekutuan janda-janda pendeta boleh berjalan. Terakhir besok, gitu ya. Terakhir besok siang. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan hari ini. Kami siap belajar firman-Mu, biarlah Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, sehingga kami pulang tidak sia-sia, tapi membawa berkat kemuliaan bagi nama Yesus, dan berkat-Mu turun bagi kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, doa, puji syukur ini kami naikkan. Amin. Ya, menang dalam pencobaan bagian kedua. Ya,
Kemarin kita sudah melihat pencobaan Tuhan Yesus bagian yang pertama, ya, berhubungan dengan khotbah kemarin garis besarnya seperti ini. Setelah Yesus dibaptis, pencobaan ujian datang. Ya. Nah, pencobaan pertama kemarin kita lihat, ya, iblis mencari titik lemah Yesus. Kalau orang sudah berpuasa 40 hari, 40 makan, adanya lapar. Dan kalau itu tidak ditemui, kepala pusing. Dan kalau sudah itu sensi. Mudah tersinggung, mudah marah. Di situ ada tawaran dan kelihatannya Yesus mampu, disitulah iblis mencari titik lemah Yesus. Sehingga suruh membuat mujizat, batu menjadi roti, tapi Yesus menolak. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Dan itu Yesus kutip juga di kitab Ulangan. Dan hari ini kita melihat pencobaan yang kedua. Lanjut Mas. Ya. Yaitu di ayat 5 sampai 7. Ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau ke atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kita akan melihat strategi iblis yang kedua dalam pencobaan kedua di sini. Lanjut. Ya, jika kita perhatikan di situ Bapak Ibu, ya, pencobaan kedua iblis membawa Yesus ke bubungan atau ke tempat yang paling tinggi di bait Allah. Seperti itu gambar bait Allah. Mengapa? Iblis tahu. Para imam setiap pagi, kalau kita sekarang adzan gitu ya, mengingatkan, apalagi rumah Bapak Ibu atau Pak Parjo yang dekat masjid di situ. Ya. Paling enggak, ini jam 4, ini sudah subuh. Zaman dulu, para imam tiap pagi bergiliran. Ya. Menyembunyikan trompet di bubungan bait Allah. Tandanya apa? Supaya umat Israel mengadakan korban syukur di pagi hari kepada Tuhan. Dengan keadaan itu tiap pagi bait Allah itu ramai. Banyak berbondong-bondong umat melakukan korban syukur setiap pagi. Dan trompet itu dibunyikan dan imam naik di bubungan bait Allah yang paling tinggi. Artinya apa? Tatkala iblis mencobai Yesus dan membawanya ke bubungan bait Allah yang paling tinggi dan mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, nanti malaikat Tuhan akan membopongmu, akan menangkapmu. Dengan keadaan dan situasi kondisi saat itu yang seperti itu, jika engkau anak Allah, tetap menjadi serangan iblis. Karena baru dibaptis, inilah keadaannya, jika engkau anak Allah. Malaikat-malaikat akan mentong dan orang-orang yang melakukan korban syukur di waktu pagi itu akan menyaksikan. Sehingga Yesus menjadi superhero. Betul-betul anak Allah dan mujizat itu terjadi. Karena pikiran iblis apa? Wah, di sini di bait Allah, di rumah Allah, di kota Allah. Firman Allah sering didengungkan di bait Allah. Situasinya dan kondisinya dan mendukung di situ. Masa Allah diam? Masa Allah enggak melakukan mujizatnya? Ya, seperti kesaksian Bu Umami tadi, wah di sini banyak orang Purworejo, banyak teman-teman sedaerah. Kalau Bapak Ibu merantau, misalnya ke Eropa, ke Amerika, wah banyak orang Indonesia, wah juga banyak orang Jawa. Kesannya lebih apa? Kita itu nyaman gitu loh ya. Wah teman-teman setanah airku ada. Apalagi merantau jauh. Secara psikologi pasti seperti itu.
Dan kondisi itu dimanfaatkan oleh iblis. Ini di bait Allah, rumah Allah, firman Allah sering diberitakan, kota Allah. Dan anak Allah akan mendemonstrasikan yang luar biasa. Silahkan menjatuhkan umat Allah setelah doa pagi berseberangan ramai di bait Allah itu menyaksikan ternyata begini. Itu iblis. Dan situasi kondisi itu dimanfaatkan untuk mencobai Yesus. Sebab lebih katakan mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Luar biasa saudara. Iblis sangat jeli mengatakan Yesus engkau anak Allah, tahu kuasa Allah. Tapi situasi kondisi bait Allah juga tahu. Pasti zona nyaman di sini. Maksud Allah enggak membela anaknya bahkan di bait Allah di situ, nalarnya kan seperti itu. Bagaimana Yesus mengatasi ini? Lanjut, Mas. Disinilah strategi iblis. Dia mengutip firman. Ini dicontoh. Saat pencobaan pertama kemarin, Yesus mengutip firman, manusia hidup bukan dari roti saja. Pencobaan kedua, iblis meniru Yesus. Juga mengutip firman Tuhan. Dikatakan di ayat 6 tadi ya, Matius 4 ayat 6, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan engkau, malaikat-malaikatnya akan menolong engkau, supaya engkau jangan terantuk ke batu. Iblis mengutip dalam Mazmur 91, 11 sampai 12. Ya. Di Mazmur itu, sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lihat toh iblis. Pencobaan pertama, Yesus juga mengutip kitab Ulangan 16 ayat 3 kemarin. Di sini iblis mirip saudara. Juga mengutip, jika engkau menjatuhkan dari hubungan bait Allah, ada firman Tuhan. Yesus anak Allah seperti ini. Mirip kan? Jika engkau anak Allah, ada tertulis loh, ada tertulis. Mengenai engkau, malaikatnya akan menolongnya. Nah itu dikutip iblis di Mazmur 91. Tapi iblis tidak melihat teks konteksnya. Apa maksudnya Mazmur 91? Allah memberikan perlindungan. Allah menjadi kota bentengnya. Iblis mengutip itu supaya Yesus mau menjatuhkan dirinya. Sehingga umat Israel menyaksikan demonstrasi itu yang luar biasa. Sehingga memuji, menyanjung Yesus, anak Allah. Ini saudara strategi licik iblis. Mengutip firman Tuhan. Tapi itu menjadi serangan umat Tuhan sekarang di era sekarang. Iblis mengutip firman Tuhan, tapi dia main di daerah abu-abu dan enggak melihat teks konteksnya. Kalau kita enggak peka, enggak mengenal firman Tuhan dengan betul, kita mudah tersesat oleh tipu daya iblis di sini. Contoh, lanjut Vin. Di sini, ya. Saksi Yehova itu sangat lihai dan apal firman Tuhan. Tapi teks konteksnya mereka ya di situ. Banyak memutarbalikkan. Ini sekedar contoh. Ya. Dia enggak percaya Tritunggal, Saksi Yehova. Kalau Bapak Ibu lihat buku-buku Saksi Yehova, tidak boleh hormat bendera. Kemarin sudah saya katakan ya, mengapa Saksi Yehova di negara kita sudah legal? Karena Menteri Yusril
Isa Mahendra sudah mencabut larangan zaman Pak Harto itu. Sekarang mudah bergerilya. Kalau kita tidak mengerti betul firman Tuhan, saudara, mudah disesatkan. Dia mengatakan Wahyu 14 ayat 3 itu, yang masuk surga cuma 144.000. Kok sangat kecil, sangat minim. Itu ditafsirkan. Dia enggak mudeng, Pak, kitab Wahyu itu banyak nubuat, banyak simbol. 144.000 itu menandakan apa kalau kita melihat teks konteksnya? Umat Allah, umat Israel, 12 murid Yesus. Dan siapa yang masuk kota Allah? Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah teks konteksnya. Dan pengajaran nama Yahweh. Harus hati-hati. Orang Kristen yang merasa Yahudi dan melebihi orang Yahudi sana. Sangat sensi dan sangat, saudara, anti menyebut nama Allah itu. Katanya kalau nyebut Allah itu Allahnya orang Arab. Karena itu LAI itu lembaga Alkitab Indonesia sering diplesetkan oleh yang memuja nama Yahweh itu. Lembaga alat iblis. Ya, kurang ajar di situ. Di sini karena itu kita betul-betul peka, iblis memainkan firman Tuhan kutip-mengutip untuk melabui hidup kita. Sehingga kita menyimpang dari firman Tuhan itu. Teologi kesuksesan. Orang Kristen gak boleh sakit, orang Kristen gak boleh ada masalah. Kalau sering sakit berarti kurang imannya, gak sungguh-sungguh imannya. Orang Kristen harus selalu sehat. Kita anak raja harus diberkati. Itu teologi kesuksesan atau teologi kemakmuran. Di sini kalau kita tidak peka, saudara, alat iblis ya, memakai para pendeta, pemimpin gereja untuk memutar balikkan. Sehingga doktrin mereka diakui. Saksi Yehova berapa kali menubuatkan kedatangan Yesus kedua kali itu? 1914, 1918, 1930, 1972, 1980. Padahal Alkitab berkata apa? Tak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang kedua kali. Iblis main di daerah abu-abu supaya kelihatannya Alkitabiah, tapi ujungnya, saudara, itu menjerumuskan umat Tuhan. Itulah strategi iblis. Jika engkau anak Allah, kan ada tertulis, malaikat-malaikat Tuhan akan menolongmu. Mengutip Mazmur 91 tadi. Iblis sangat lihai. Lanjut, Mas. Karena itu jawab Yesus apa, Bapak Ibu? Yesus juga mengutip ayat. Ya. Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu di Ulangan 6 ayat 16. Ada tertulis juga, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, seperti kamu mencobai Dia di Masa dan di Meriba. Kan itu penting ya, kita sebagai orang Kristen tidak sekedar apal, Bapak Ibu, tapi mengerti ayat, teks konteksnya. Di wadah sekolah minggu kita belajar di situ. Kita mengerti, kita sharing, kita membedah firman Tuhan. Disitulah wadahnya. Mungkin PA, mungkin persekutuan-persekutuan yang lain. Di sekolah minggu bisa kita sharekan, bisa kita diskusikan. Kita tidak sekedar hafal tahu, tapi mengerti teks konteksnya. Iblis sangat lihai menjatuhkan kita. Memakai ayat-ayat untuk menjatuhkan kita. Yesus di sini tajam serangan baliknya. Ingat loh, ada pula tertulis.
Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kalau Yesus dari bubungan paling tinggi bait Allah terjun, bisa. Tapi tujuannya kan mencobai iblis itu. Karena itu Tuhan katakan, jangan engkau mencobai Allahmu seperti kamu mencobai dia di Masa dan Meriba. Seperti apa pengalaman umat Israel mencobai Tuhan? Lanjut. Di sini. Ya. Bagaimana umat Allah bertengkar sama Musa, adu mulut. Ya. Dikatakan, jadi mintalah. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka. Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Di manakah tempat, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini umat Allah mencobai Tuhan saat di Mara dan di Meriba. Tuhan tahu nggak kira-kira kebutuhan umat Israel itu? Sangat tahu. Dengan minta air itu salah nggak bangsa Israel? Tidak salah, karena itu kebutuhan yang diperlukan. Tapi yang salah apa di sini? Mereka itu ngumpet, marah, bersungut-sungut dengan Tuhan. Iki ada enggak toh Tuhan? Menolong saya enggak toh Tuhan? Bahkan menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan membawa saya ke padang gurun di sini di Mara Meriba hanya untuk membunuh saya. Inilah yang membuat Tuhan kecewa dengan umat itu. Di Mara dan Meriba 23.000 orang dipatuk ular dan meninggal. Karena bangsa itu telah mencobai Tuhan. Ini yang membuat Tuhan kecewa dengan bangsa itu. Tahu itu kebutuhanmu, tapi caramu di situ menyalahkan Tuhan, memarahi Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini yang membuat Tuhan kecewa dengan umat Israel. Contoh kakak iblis mengatakan, jangan engkau nanti tak terantuk jika menjatuhkan diri dari bait Allah. Mengutip Mazmur tadi, Yesus ganti menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu? Di dalam memahami firman Tuhan, mencobai Tuhan. Tuhan, berikan kami makanan kami secukupnya hari ini. Tapi gaya hidup kita mewah. Doa kita kelihatannya alkitabiah, cukupkanlah. Tapi gaya hidup kita mewah. Itu mencobai Tuhan. Tuhan, kuduskanlah makanan ini. Supaya menjadi berkat dalam tubuh kami. Doanya bagus kan? Tapi padahal dokter sudah ingatkan, tensimu naik, jangan makan sate kambing. Tapi ngeyel, kuduskanlah Tuhan dalam nama Yesus. Nah itu kan mencobai Tuhan. Secara enggak langsung, sadar atau enggak sadar kita. Doanya bagus, tapi kita nabrak-nabrak saran dokter. Iman kita tidak kuat. Iman kita salah menempatkan. Dan di situ secara enggak langsung kita itu mencobai Tuhan. Saya berdoa hari ini karena saya baru istilahnya kerimbat dan sebagainya enggak pakai helm. Saya berdoa Tuhan akan menolong saya di perjalanan. Tuhan lindungi saya, enggak ada polisi. Nah itu doanya kan ngawur itu.
mencobai Tuhan. Itu yang sering terlihat di dalam kehidupan kita. Pola makan kehidupan. Gitu ya. Secara tidak langsung kita mencobai Tuhan. Ini ada seorang pemuda di gereja, sering menjadi ilustrasi, bukan gereja sini ya, mencintai 2 cewek. Ya. Dan cewek dua-duanya juga cinta pemuda itu. Ya. Kan ya ada cinta, mereka juga ada cinta. Tapi pemuda ini bingung. Ya. Cewek-cewek itu juga cinta dia juga cinta 2 cewek itu. Mosok dua-duanya dipacarin? Ya. Kan nggak sehat di situ. Akhirnya pemuda ini gimana ya ambil cara supaya tidak melukai yang satu saya tolak dan supaya saya tidak terjebak gitu ya. Permainan cinta segitiga ini. Pemuda itu berdoa. Tuhan, besok minggu pertama, kalau saya melihat dan Tuhan hadirkan cewek yang saya cintai, yang paling cocok untuk saya, datang pertama kali ke gereja bertemu saya, itulah saya yakini jodoh Tuhan, jodoh dari Tuhan. Salah enggak doanya? Bagus kelihatannya, ya. Kedengarannya Alkitabiah bagus. Karena dia sudah bingung kan berdoa. Tunjukkan mana jodoh saya Tuhan. Akhirnya apa? Dia menjatuhkan gadis si A itu. Dah. Lalu si B ditinggalkan dengan baik-baik. Jarak 1 tahun. Pemuda itu doanya berubah. Sudah melenger, sudah bosan dengan cewek itu. Doanya apa? Tuhan, mungkin ini bukan kehendak-Mu. Sudah saya pisah aja dengan dia. Saya tinggalkan. Saya sudah boring, bosan dengan cewek itu. Itu kan pembenaran diri. Ya. Semua doanya enggak ada yang salah. Ya. Ada pembenaran diri. Dan secara sadar enggak sadar dia sudah mencobai Tuhan. Apakah caranya seperti itu? Kan ada yang lebih fair, lebih elegan. Ya. Kita kenalan dulu, saling mengenal. Jangan main doa lalu minta tanda, itu jelas-jelas mencobai Tuhan. Mari kita lihat contoh di sini. Lanjut Mas. Ya. Mengapa mencobai Tuhan seperti umat Israel saat di Marah atau Meribah tadi? Ini serangan, menangkis serangan iblis yang Yesus sudah terapkan. Didorong hawa nafsu. Paulus mengingatkan gereja Korintus, nenek moyangnya yang sudah mempunyai pengalaman pahit karena nafsu, karena serakah di situ. Umatnya mencobai Tuhan. Dan Paulus tidak ingin gereja Korintus terjadi. Malah petaka besar di zaman Rasul Paulus itu. Yang kedua, memberontak kepada Allah tadi. Sudah tahu kebutuhanmu itu air minum, tapi caranya ngumpet, sungut-sungut, marah. Di sini saudara, mereka memberontak dan tidak taat. Mazmur di sini mengingat supaya umat Allah belajar dari nenek moyang. Zaman Tuhan Yesus menuntut tanda seperti pemuda tadi. Banyak orang-orang Farisi, imam-imam kepala meminta tanda. Meminta bukti. Tujuannya mencobai Yesus. Saat Yesus ada di sekitar tentara Romawi, bagaimana pencobaan orang-orang Farisi itu? Bagaimana tentang membayar pajak? Hei Yesus, apakah saya harus membayar pajak? Di situ ada tentara-tentara Romawi. Sangat licik ya, orang-orang Farisi saat itu. Jika Yesus mengatakan tidak, pasti Yesus ditangkap orang-orang atau tentara-tentara Romawi.
Yesus menjawab apa? Gambar siapa ini? Jika itu kaisar, berikanlah kepada kaisar. Jika itu gambar, gitu, kita, jika itu untuk Allah, kembalikan untuk Allah. Yesus menjawabnya sangat elegan. Dia tidak bisa terpengaruh pencobaan iblis tadi. Dan dikatakan, siapakah sesama manusia? Dicobai lagi ya, khotbah 2 minggu yang lalu. Di depanmu, di matamu yang membutuhkan pertolongan. Apakah hukum utama dan terutama itu? Tujuannya untuk mencobai Yesus. Karena itu, yang terakhir, coba kalau engkau anak Allah, tunjukkan kehebatan, minta tanda. Kan itu saudara, dikatakan Yakobus 1 ayat 13, ya, menulis, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Kan itu saudara, hari ini saya diingatkan. Jangan mencobai Tuhan. Tuhan, saya ingin mempersembahkan persembahan kepadamu. Tapi kita enggak bekerja. Hanya keinginan-keinginan. Itu kan mencobai Tuhan secara tidak langsung. Seperti saya katakan tadi, Tuhan kuduskanlah makanan minuman ini. Supaya sehat tubuh saya. Tapi pantangan yang ada di dalam tubuh kita, kita langgar. Secara tidak langsung kita mencobai Tuhan. Tuhan kita paksa. Tuhan kita suruh membentengi tubuh kita. Tapi padahal makanan itu berlawanan dengan kondisi tubuh kita. Karena itu saudara dikasih Tuhan. Tuhan dikatakan firman Tuhan. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Ketaatan, penyerahan kita dengan totalitas. Mari kita diingatkan belajar dari Yesus. Memahami firman Tuhan secara utuh. Yang betul, sehingga kita tidak mudah mengasihi diri sendiri dan tersesatkan. Tapi justru semua pengalaman umat Israel diberikan Paulus, diberikan Tuhan Yesus, diberikan penulis-penulis makmur supaya lebih bijak, supaya lebih hati-hati di dalam bertindak dan bersikap. Kemarin siang, saksian ya, terakhir, saya dari Diakon Sidati, ya, pulang jam 12 setengah 1 ya, dari Tiranus sudah hujan. Saya turun, yang nonjok sebelum ya, jalan apa itu turun sebelum kalau ke kanan ke Geger Kalong itu kan jalan nanjak. Sepi, kan itu Jumat, banyak istirahat dan sholat Jumat sepi. Saya pelan. Lah tiba-tiba mobil hitam di situ nongolnya terlalu ke depan. Karena sepi, saya juga pelan, saya kaget. Saya rem semuanya, saya seperti dibanting. Dan saya kurang lebih 30 menit nggak sadar. Dan kaki ini, kanan di sini nggak bisa terangkat. Kan itu ada 4 orang bopong saya, yang 1 ngurusi motor. Ya. Saya diinggirkan, saya diangkat, disuruh tidur di apa itu? Ya untuk pos kampling gitu lah ya, di situ. Saya tidur kurang lebih 30 menit, baru saya pelan-pelan sadar. Ya. Sadar, saya telepon Triaman. Telepon Cia. Cia, Triaman suruh jemput saya kecelakaan. Gitu. Ya. Puji Tuhan ya pelan-pelan gitu, kaki saya bisa digerakkan. Gitu ya. Bisa digerakkan. Gitu ya. Dan hari pertama memang sangat kaku dan sakit. Malamnya minta tolong pijat Pak Tobing ya.
supaya badan nggak sakit, kasih obat. Hari kedua mulai bisa, ya, digluknya berkurang. Hari ini puji Tuhan, gitu ya. Sakitnya berkurang jauh. Nah, itu pengalaman. Gitu ya. Lebih hati-hati. Sudah hati-hati saja, sudah berdoa, kadang kita mengalami seperti itu. Ya. Kalau kita tidak memahami firman dengan utuh, saudara, kita mudah terjebak oleh tipu muslihat iblis. Sehingga kita mengasihi diri sendiri, menjas diri sendiri. Paulus, Tuhan Yesus, pemazmur, memberikan ayat-ayat bagaimana umat Allah mencobai Tuhan itu. Supaya kamu bisa belajar dan hidupmu lebih bijak. Ini kegagalan nenek moyangmu. Karena iblis sangat licik menghancurkan gereja Tuhan. Mari saudara, firman Tuhan hari ini menolong kita. Sadar, kadang tidak sadar, kita mencobai Tuhan. Baik gaya hidup kita, gaya makan kita, atau doa-doa kita. Ya. Tapi hari ini, dengan firman Tuhan, kita diingatkan, jangan mencobai Tuhan, karena itu akan menyeret kamu berbagai duka. Dan firman Tuhan mengingatkan, silakan yang terakhir. Seperti kemarin, mari, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Mari kita belajar dari Yesus. Kita jangan seperti umat Allah. Padahal mereka datang disuruh ke padang gurun atas perintah Tuhan. Apakah Tuhan tutup mata? Apakah Tuhan tuli? Apakah Tuhan gak punya mata? Sehingga bangsa itu mengumpet, membunuh engkaukah? Karena apa umat itu? Tidak mempercayai janji Tuhan. Aku akan mencukupi meskipun kau di padang gurun. Bayangkan sebelum masalah air itu, panas, Tuhan turunkan awan. Saat dingin, tiang api diturunkan. Itu enggak mengucap syukur. Enggak melihat kemurahan Tuhan yang hebat begitu. Kan tuh hari ini saudara, kita belajar dari Yesus agar kita menang dalam setiap pencobaan. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita diberi hikmat masalah setiap kesulitan kita hari ini. Sehingga kita ngambil keputusan lebih bijak. Jangan menghakimi diri. Jangan menyalahkan diri, jangan mengasihi diri berlebihan. Semuanya itu Tuhan memproses kita untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Dan kita memandang Yesus, ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia akan menolong mereka yang dicobai. Apapun pencobaan kita hari ini, mari. Yesus lebih tahu, Yesus lebih peduli. Amin Bapak Ibu. Kita imani janji Tuhan. Saya mengundang pemain musik ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita jangan meragukan firman Tuhan. Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itulah yang menguatkan dalam hidup kita. Karena sang roti hidup pernah dicobai dan ia pemenang. Mari kita datang kepada sang pemenang, Yesus Kristus. Silahkan musik memainkan pujian, ku percaya janjimu. Saya mengajak sidang jemaat untuk berdoa. Mari saudara, kita menyerahkan diri kita datang kepada Yesus Kristus. Dia setia. Dia selalu menunggu, menanti kita. Untuk kita semakin berserah kepadanya. Apapun pencobaan yang Bapak Ibu alami hari ini,
ujian. Mari kita datang Yesus, pandang Yesus, berserah kepada Yesus. Dan ingat, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Kita untuk datang kepadanya. Ini Tuhan, kami umat-Mu, kami jemaat-Mu. Engkau anak Allah yang sudah menang mengatasi pencobaan-pencobaan si jahat. Biarlah kami datang kepadamu Yesus, menyerahkan pergumulan, kesulitan hidup kami. Biarlah Tuhan mengangkat, Tuhan menolong. Dan biarlah kami tidak terjebak oleh tipu daya iblis yang begitu lihai, tapi ujungnya membunuh anak. Tidak memberi sukacita, tidak memberi semangat kami anak-anak. Ajari kami Tuhan, memahami firman-Mu dengan baik, dengan benar. Sehingga kami tidak terjebak oleh permainan-permainan si jahat. Sehingga hidup kami dalam perlindungan dan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami segenap umat-Mu, segenap jemaat-Mu. Engkau yang lebih tahu Tuhan setiap kesulitan kami, ujian dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Mungkin itu ekonomi kami, mungkin hubungan kami yang tidak beres dengan saudara kami, keluarga kami. Mungkin ada sakit penyakit Tuhan, dan itu membuat kami putus asa. Mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah teman hidup. Tuhan, Engkau berikan hikmat, sehingga setiap keputusan yang kami ambil memuliakan Engkau. Dan iblis tidak mencobai kami, dan kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah janji-Mu akan kami imani dan akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Mohon Bapak Ibu sabar sebentar. Ada beberapa pengumuman sebelum kita tutup dalam doa berkat siang hari ini. Mengingatkan persekutuan doa Rabu 12 Oktober jam 7 sampai jam 8. Kami mengajak jemaat bisa bergabung doa malam tiap Rabu. Firman Tuhan akan dilayani Diakon Sridadi Adianto. Ya, kita saling mendoakan, menguatkan, dan saling memberkati. Dan pengumuman yang berikutnya, yaitu jemaat yang belum bergabung dalam iuran kedukaan, silakan menghubungi pengurus komisi kedukaan. Ya, itu untuk meringankan kita semua, terlebih keluarga yang dipanggil Tuhan lebih dahulu. Sekali lagi, bagi jemaat yang belum ikut bergabung dalam iuran kedukaan, dipersilahkan ya, menghubungi pengurus. Ya. Mengingatkan yang ulang tahun minggu kedua ini, ya, yaitu ada beberapa. Ya. Yang pertama adik Rebika Patrick Kora-Kora, 9 Oktober. Ini enggak hadir ya. Ya. Berikutnya saudara Matthew Gunina, tanggal 10 Oktober. Ya. Dan satu lagi adik Juan Tristan Manurung, ya, tanggal 10 Oktober. Saudara-saudara kita minggu ini ya, yang sudah karena Sabtu tanggal merah, memanfaatkan berkunjung ke keluarganya. Ya. Ada 5 keluarga ya yang berkunjung, mengunjungi keluarganya yang sedang sakit gitu ya, di luar kota. Ya. Sehingga tidak bisa melayani, termasuk musik ya, sehingga tidak full hari ini. Ya. Karena mereka ada keperluan keluarganya masing-masing.
Dan satu lagi yaitu Ibu Ratna Yuselina. Ada? Selamat ulang tahun Ibu Ratna. Tuhan berkati, ya, semakin sehat jasmani dan rohani. Tuhan berkati. Berikutnya tanggal 15 Ibu Yasinta, 15 Oktober. Ya, selamat ulang tahun Bapak Ibu, ya. Jika iuran kedukaan silahkan ya menghubungi Ibu Yasinta, ya. Satu lagi 15 juga Ibu Masda Naibahu atau Ibu Sitanggang. Ya, selamat ulang tahun ya. Ibu Sitanggang, Tuhan memberkati, juga semakin sehat sejamani rohaninya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, ada ya. Jika ada tambahan pengumuman, mengingatkan sekolah minggu kita pemuda ya, sudah dimulai bulan ini. Ya. Yang biasanya online gitu ya, silakan kelas pemuda ya, yang kuliah dan sudah bekerja. Ya. Bergabung dengan Diakon Sidati dan Bapak Tripaso, kelasnya sementara di sini. Ya. Di samping gereja. Kelas remaja sudah mulai juga ya 3 bulan ini, juga pemuda. Ya. Kelas ibu-ibu juga sudah dipisah mulai bulan ini, ya. Karena semenjak pandemi kurang lebih 2 tahun ya, kita online terus sekolah minggu, tapi ini mulai pelan-pelan kita normal. Memang enggak mudah ya untuk memulai di situ. Terima kasih guru-guru sekolah minggu ya, sudah memberkati kelasnya masing-masing ya, dari kelas Indria sampai senior. Saya lagi kelas pemuda, ya, pemudi sudah dibuka secara tatap muka hari ini. Dan mengingatkan PKMB sebagai panitia Natal, ya, segera ditentukan tanggal dan temanya, ya, dan diinfokan ke PPG, ya, rencana bulan depan awal kita akan rapat persiapan Natal, baik sekolah minggu maupun Natal gereja. Itu aja, ada tambahan pengumuman? Ya, jika tidak ada, mari kita berdiri bersama-sama, kita mohon berkat kepada Bapa kita di surga. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang esa yang kami puja, kami sembah, biarlah berkat-Mu turun bagi kami, kemuliaan, hormat, serta syukur hanya bagi-Mu. Turunlah berkat-Mu Tuhan, menyertai hidup kami dan setiap jemaat-Mu dan setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir dalam ibadah ini. Pulang dengan damai sejahtera, berkat dari Allah Tritunggal yang kami puja, yang kami sembah. Kita pujikan doa nikmat bersama-sama. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di